Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Nur Hairani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas makalah hari ini dengan judul Aliran-aliran pendidikan klasik, perennialisme dan esensialisme dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk bab 1 pendahuluan, latar belakang, yaitu aliran perennialisme dan esensialisme berkembang sebagai tanggapan terhadap arus pendidikan progresisme yang menekankan perubahan dan nilai-nilai yang terus berkembang. Perennialisme menekankan pentingnya mempertahankan nilai-nilai abadi dan universal yang diwariskan dari masa lalu sebagai dasar pendidikan. Aliran ini juga berfokus pada pengembangan akal dan moral peserta didik melalui pemahaman karya-karya besar yang menjadi fondasi budaya dan pengetahuan dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan nilai-nilai luhur dalam kehidupan manusia. Sebaliknya, esensialisme muncul dengan menegaskan bahwa pendidikan harus kembali pada inti atau hakikat dasar yang telah terbukti efektif sepanjang sejarah. Aliran ini juga menekankan perlunya nilai-nilai yang stabil, pengajaran yang sistematis, dan disiplin yang ketat sebagai cara membentuk karakter dan pengetahuan yang kuat. Dengan landasan nilai yang kokoh, esensialisme bertujuan membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga bermoral dan siap menghadapi tantangan zaman dengan prinsip yang tetap. Kedua aliran ini membentuk kontribusi penting dalam menjaga kualitas dan kestabilan pendidikan melalui penekanan pada nilai-nilai fundamental. Yang kedua ada rumusan masalah. Adapun masalah-masalah yang dikembangkan dalam makalah ini adalah apakah pengertian aliran pendidikan perennialisme dan esensialisme itu? Yang kedua, bagaimana prinsip aliran pendidikan perennialisme dan esensialisme? Yang selanjutnya ada tujuan pembahasan. Adapun tujuan pembahasan dari masalah yang di atas adalah untuk mengetahui dan memahami pengertian aliran pendidikan perennialisme dan esensialisme. Yang kedua, untuk prinsip aliran pendidikan perennialisme dan esensialisme. Baik, lanjut untuk yang bab kedua. Yang bab kedua adalah pembahasan dari aliran pendidikan klasik perennialisme. Perennialisme berasal dari kata perennial yang diartikan sebagai kekal, abadi, atau tidak bisa berubah. Esensi kepercayaan aliran ini berada atas nilai-nilai yang bersifat abadi, bahwa tradisi dipandang sebagai prinsip abadi yang akan terus mengalir sepanjang sejarah kehidupan. Aliran pendidikan perennialisme sudah ada sejak pada abad ke-20. Aliran perennialisme lahir yang menjadi reaksi terhadap pendidikan progresisme, di mana aliran ini menekankan pada suatu perubahan dan sesuatu yang baru. Terdapat 3 tokoh yang membawa pengaruh pendidikan terhadap aliran ini, yaitu yang pertama Plato, yang kedua Aristoteles, dan yang ketiga adalah Thomas Aquinas. Menurut Plato, ilmu pengetahuan dan nilai sebagai manifestasi dari hukum universal yang abadi dan ideal, sehingga ketertiban sosial hanya akan mungkin dicapai bila ide itu menjadi tolak ukur yang memiliki asas normatif dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, menurut Aristoteles, orientasi pendidikan ditujukan kepada kebahagiaan melalui pengembangan kemampuan-kemampuan keharmonian seperti emosi, kognisi, serta jasmaniah manusia. Yang ketiga adalah menurut Thomas Aquino, bahwa tujuan pendidikan sebagai usaha untuk merealisasikan kapasitas dalam tiap individu manusia sehingga menjadi
aktualitas. Output yang diharapkan menurut perennialisme adalah manusia mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Baik, yang selanjutnya adalah aliran pendidikan klasik esensialisme. Kata esensialisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat dua kata yang berarti esensi atau hakikat inti, dasar, dan ditambahkan menjadi esensial yang berarti sangat prinsip, sangat berpengaruh, dan sangat perlu. Dengan demikian, aliran esensialisme adalah aliran yang mengembalikan segala sesuatu pada hakikat dasar yang sebenarnya. Aliran esensialisme memiliki tinjauan mengenai kultur dan pendidikan yang berbeda-beda dengan progresifisme. Progresifisme memandang bahwanya sesuatu hal memiliki sifat yang serba fleksibel dan bahwa nilai-nilai itu dapat berubah dan berkembang. Esensialisme menganggap bahwa dasar berpijak semacam itu dianggap kurang. Fleksibel dalam pendidikan, segala bentuk dapat menjadi sumber timbulnya pandangan yang berubah-ubah, pelaksanaan yang kurang stabil dan tidak menentu. Esensialisme muncul pada zaman Renaissance dengan ciri-ciri yang berbeda dengan progresifisme. Nilai-nilai yang ada di dalamnya adalah yang berasal dari kebudayaan dan filsafat yang korelatif selama 4 abad belakang. Kesalahan dari kebudayaan sekarang menurut esensialisme yaitu terletak pada kecenderungan, bahkan gejala-gejala penyimpangan dan jalan lurus yang telah ditanamkan kebudayaan warisan itu. Baik, untuk yang selanjutnya adalah pengaruh aliran pendidikan klasik, perennialisme, dan esensialisme terhadap pendidikan. Pengaruh aliran pendidikan perennialisme terhadap pendidikan, yakni lebih menekankan pada keberanian, keabadian, keindahan pada warisan budaya. Pendidikan yang menganut aliran ini menekankan pada kebenaran absolut, universal yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Aliran ini juga bersifat masa lampau, di mana aliran ini kembali pada nilai-nilai budaya. Perennialisme memandang pendidikan sebagai suatu jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang menjadi kebudayaan ideal. Perennialisme memiliki pemahaman bahwa zaman ini tidak akan berubah menjadi baik jika tidak kembali kepada norma-norma budaya lama. Yang selanjutnya adalah pengaruh aliran pendidikan esensialisme terhadap pendidikan. Esensialisme menghendaki agar landasan berakar dari nilai-nilai esensial telah dilakukan dari zaman dulu sehingga sudah teruji efektivitasnya. Pandangan esensialisme dalam dunia pendidikan Islam dianggap sebagai suatu paham yang menuntut pada pribadi yang bahagia dunia akhirat. Di samping pandangan bahwa paham esensialisme bersifat konservatif, faktanya aliran esensialisme ini mampu melahirkan kesuksesan dalam dunia pendidikan. Yang selanjutnya adalah beberapa hal. Adanya penekanan sikap disiplin dalam dunia pendidikan. Yang kedua adalah guru harus lebih memiliki sifat inisiatif lebih awal dibanding peserta didik. Yang ketiga ada asimilasi dari subjek matter dijadikan sebagai inti dari proses pendidikan. Yang selanjutnya adalah sekolah harus bisa disiplin mempertahankan nilai-nilai atau metode-metode kebudayaan. Yang selanjutnya adalah kesejahteraan umum merupakan tujuan akhir dalam pendidikan. Kesimpulannya adalah pendidikan aliran ini beranggapan bahwa tugas pendidikan ialah memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai kebenaran yang pasti absolut pada kebudayaan masa lampau yang dipandang sudah ideal. Perennialisme juga beranggapan bahwa prinsip-prinsip pendidikan bersifat universal dan kebenaran absolut. Sedangkan aliran esensialisme juga mengembalikan segala sesuatu pada hakikat dasar yang sebenarnya. Esensialisme memiliki tinjauan mengenai kultur dan pendidikan yang berbeda-beda dengan progresifisme. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.